Sobat Megan pernah gak melihat seorang seniman yang melukis dengan cara yang sangat gak normal? Dengan menjadikan tangan ini sebagai kuas, mengambil cat, kemudian memeperkan tangan yang berlumuran cat ini ke kanvas, dipercik-percikin, dimeperin lagi, pokoknya sepanjang prosesnya itu terkesan amburadul deh. Terkesan asal-asalan, acak-acakan, tapi begitu menuju ending, wah, ternyata menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Mendekati ending, bentuknya mulai terlihat, dan begitu kain kanvas itu dibalikin, wow, itu menghasilkan sebuah lukisan yang sangat luar biasa. Pasti yakin Sobat Megan pasti pernah melihat video atau potongan video tersebut di medsos Sobat Megan. Nah, tapi dari sebuah cuplikan video, sebuah cuplikan cerita yang sederhana ini, apa sih yang ingin disampaikan? Sobat Megan, mungkin dalam prosesnya, ketika kita, orang yang belum tahu apa-apa, melihat si seniman tadi melukis dengan caranya, kita akan merasa, wah ini seniman apa-apaan ini? Jangan-jangan ini adalah seniman abal-abal. Beneran bisa melukis apa enggak sih dia? Tapi begitu lukisannya jadi, kita berubah menjadi orang yang tadinya mencela si pelukis, menjadi orang yang memuji-mujinya. Kagum pada hasil kesenian yang bisa dia hasilkan. Nah, Sobat Megan, pertanyaan saya, mengapa sih si seniman tersebut bisa menghasilkan sebuah karya seni yang begitu luar biasa, yang begitu berbeda dengan orang pada umumnya? Poinnya adalah di seniman ini, dia bisa melihat sesuatu yang enggak bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu, ketika proses dia sedang melukis, orang lain enggak ngerti apa yang sedang dia lakukan, dia tetap santai, cool, lanjutin aja apa yang dia lakukan. Tapi ketika dia menyelesaikan apa yang dia mulai, wah, orang-orang di sekeliling langsung diam. Nggak bisa lagi mengkomentari hal-hal negatif tentang apa yang dia buat. Nah, Sobat Megan, seperti inilah yang dikatakan orang yang memiliki pandangan yang jauh. Si seniman ini bisa menjadi seniman yang memiliki satu keunikan yang enggak dimiliki oleh seniman-seniman yang lainnya karena dia berpandangan jauh. Dan Sobat Megan, begitu pula sebenarnya dengan kita, cucu murid Buddha Maitreya. Kita mempunyai satu pandangan yang sangat jauh, mempunyai satu wawasan yang sangat luas, jiwa yang besar ingin membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Hal ini bisa dikatakan mungkin bagi orang-orang akan merasa, apa-apaan dunia satu keluarga, ini omong kosong. Ini nggak mungkin terjadi. Tapi Sobat Megan, ini adalah ikrar dari Buddha Maitreya. Buddha Maitreya ingin mewujudkan dunia yang penuh kebahagiaan, keharmonisan, dan kebersamaan bagi semua orang, bagi semua makhluk, bagi kita semua. Buddha Maitreya ingin mewujudkan dunia di mana enggak ada lagi peperangan, perseteruan, perselisihan, semua hal-hal yang buruk enggak ada lagi. Semua orang bisa hidup dengan damai harmonis. Ini adalah satu pandangan yang sangat jauh ke depan, Sobat Megan. Orang-orang boleh enggak percaya, tapi kita yang membina mengikuti Buddha Maitreya harus percaya kepada Buddha Maitreya. Kita juga harus menjadikan hal ini sebagai perjuangan kita. Tapi bagaimana cara kita mempertahankan hal ini? Atau mungkin kalau kita belum benar-benar yakin dan percaya pada hal ini, bagaimana agar saya bisa menjadi seseorang yang berwawasan luas, berjiwa besar, dan berpandangan jauh? Jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut setelah bumper yang satu ini.
Oke, Sobat Maigen, selamat datang kembali di program Maigen Podcast di Inspirasi. Mari dapatkan inspirasimu. Dan masih bersama host saya Frankie, kita sama-sama hari ini akan kembali belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang memiliki wawasan yang luas, pandangan yang jauh, dan jiwa yang besar sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Maigen kita. Jadi Sobat Maigen, sebenarnya orang yang memiliki wawasan yang luas, jiwa yang besar, dan pandangan jauh, itu ada dua kategori. Yang pertama adalah dia yang memang bawaan lahir sudah seperti itu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya hanya dengan sedikit trigger, sedikit pemantik, sedikit yang memicu dia untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk mendalami, menginsafi, dia langsung tersadarkan, tercerahkan, dan langsung memiliki satu pandangan yang sangat jauh ke depan. Memiliki kebesaran jiwa yang begitu besar. Dan kategori pertama ini adalah yang kita sebut, memang kelahirannya ke dunia ini adalah kelahiran yang enggak biasa. Orang-orang seperti inilah yang kita sebut kelahiran dari para Buddha Bodhisattva. Tapi mungkin saya bukan kategori yang seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin kalau Sobat Maigen di sini ada, it's good for you, pertahankan. Karena sudah ada pun tetap harus kita pupuk lagi. Memiliki tapi nggak kita manfaatkan yang samanya bohong, sama seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya Sobat Maigen. Nah, kategori kedua itu adalah orang yang berjuang untuk bisa memilikinya. Di sini saya ingin menggariskan dulu Sobat Maigen bahwa sebenarnya kita semua itu memiliki satu potensi yang sama. Mau dia itu Buddha atau bukan Buddha, semuanya kita adalah anak-anak dari Laomu. Kita membawa satu potensi yang sama. Kita dianugerahkan dengan satu sifat ilahi yang sama. Kita memiliki watak Buddhata yang sama. Bedanya apa? Mengapa ada orang yang begitu terlahirkan, yang kita kategori pertama tadi, berpandangan jauh itu adalah bawaan lahir. Karena memang noda yang melekat pada dirinya itu nggak banyak. Sehingga hanya dengan sedikit pemicu, dia bisa langsung tercerahkan. Tapi bagi dia yang mau berjuang untuk membersihkan semua noda-noda yang mengotori batin kita, semua noda-noda yang pada dasarnya enggak kita miliki. Kita butuh effort di situ untuk membersihkan itu semua. Hal inilah yang membuat wawasan kita bisa menjadi semakin luas, semakin berjiwa besar, dan semakin berpandangan jauh. Dan bagaimana effort yang kita lakukan untuk membersihkan semua noda-noda itu, sebenarnya itulah yang kita sebut dengan Xiu Tao, Sobat Maigen. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pembina yang memiliki wawasan yang luas, jiwa yang besar, dan pandangan yang jauh, apa yang perlu kita lakukan? Ya lagi-lagi satu istilah yang udah bosan kita dengar kali ya. Kita harus mulai dengan Xiu Tao. Xiu Tao, membina diri ini adalah satu PR kita seumur hidup. Selagi jantung masih berdetak, nafas masih berhembus, selagi hayat masih di kandung badan, selama itulah saya harus Xiu Tao. Saya harus membina. Membina sudah menjadi PR saya dalam segenap hidup ini. Tapi masalahnya, bagaimana caranya saya memulai? Bagaimana saya harus membina? Apakah setiap orang yang membina pasti akan berhasil? Nah itu lagi-lagi kembali lagi kepada perjuangan yang kita lakukan. Wah, ini terdengar satu statement yang sangat kejam ya. Wah, artinya kalau begitu saya udah membina pun nggak ada jaminan untuk berhasil gitu. Ya, kalau kita mau fair-fairan kan seperti itu. Mana ada di dunia ini makan siang yang gratis. Benar gak Sobat Maigen? Kita harus berjuang seperti apa? Tentu kita harus memulai dengan step yang benar. Nah, di sini Channel pernah menyampaikan kepada kita, Mahasesepuh Wang, menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita sebagai seorang pembina
untuk memiliki 正知正见、正信正行. Kita seorang pembina harus memiliki pemahaman yang benar, memiliki pandangan yang benar, memiliki iman yang benar, dan melaksanakan pengamalan yang benar. Seperti apa yang dimaksud memiliki 正知, pemahaman, 正见, pandangan, 正信, iman, dan 正行, pengamalan yang benar? Kita hari ini akan sama-sama belajar. Dimulai dengan pemahaman yang benar. Sebenarnya yang disebut pemahaman di sini adalah upaya kita untuk mencari tahu sesuatu, Sobat Megen. Kita mungkin di dunia ini segala sesuatu pasti diawali dari kita nggak tahu tentang hal tersebut berubah menjadi tahu. Setelah tahu, baru saya bisa lakukan. Benar gak Sobat Megen? Kecuali ya hal-hal yang sangat mendasar ya, yang memang udah menjadi kebiasaan hidup kita. Kita bernafas itu nggak perlu diajarin. Kita lapar, butuh makan, nggak usah diajarin. Itu memang sudah nature-nya sebagai seorang manusia. Nah, tapi untuk hal-hal yang lainnya, sesuatu itu tadinya kita nggak ketahui. Oh, ternyata ada rumus matematika yang seperti ini loh. Pas kita nggak dikasih tahu rumusnya, mungkin dikasih persoalan kita nggak bisa menjawab. Kita harus belajar dulu. Oh, berprofesi di dunia ini ada banyak macam profesi loh. Dari berbagai profesi itu akan menghasilkan uang bagi kita. Tapi cara melakukannya seperti apa? Ada step by step-nya. Tapi saya nggak tahu caranya. Oh, ini ada dikasih tahu caranya. Saya mulai belajar, saya bisa, saya melakukan. Akhirnya saya menjadi tahu dan saya mendapatkan manfaatnya. Tapi sebelum sampai ke situ, ada satu tahap paling awal apa? Kita mencari tahu sesuatu yang belum kita ketahui. Itulah poin dari bagaimana kita belajar untuk memahami sesuatu. Tapi memahami di sini yang digariskan oleh channel kita harus memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar di sini itu seperti apa? Dilandasi oleh apa? Nah, pemahaman di sini harus dilandasi dengan satu akal yang sehat. Itulah mengapa Maha Sesepuh juga menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya keimanan dalam Mahata Maitreya, keimanan Maitreyani itu adalah keimanan yang berlandaskan pada akal budi. Semuanya itu sangat rasional. Semua itu bisa diterima dengan akal sehat kita. Nah, begitu juga dengan semua dharma yang kita dapatkan, termasuk apapun itu, mau yang di dalam wihara atau di luar wihara, semua itu adalah kebenaran. Kebenaran ada di mana-mana. Tergantung kita bisa menemukannya atau enggak. Bagaimana cara kita menemukannya? Itulah kita harus menggunakan akal sehat kita untuk memfilter itu semua. Semua yang kita filter dengan akal sehat, dengan hati nurani kita, itu akan menjadi satu pemahaman yang benar. Nah, itu adalah poin yang pertama. Memiliki pemahaman yang benar, barulah akan ada step-step yang selanjutnya. Kita bisa mulai memiliki pandangan yang benar. Mungkin dulunya saya merasa, udahlah ke wihara cukup seminggu sekali aja saya datang ke wihara. Hari-hari biasanya saya sibuk. Saya datang ke wihara, ya udahlah. Bakti puja cukuplah. Sesekali saya berdana, cukuplah. Saya sebelumnya mungkin berpikir, buat apa sih saya merombak diri? Saya kebiasaan saya ya memang begitu. Saya ya memang kayak gitu orangnya. Sobat Megen, sebenarnya itu semua adalah pandangan kita yang udah terlalu nyaman di zona nyaman saya sekarang. Saya nggak mau melangkah keluar dari zona nyaman ini. Saya mau terus-terusan seperti itu. Dan sebenarnya ini adalah hal yang kurang tepat, Sobat Megen. Ini udah kita sempat bahas juga di episode-episode yang sebelumnya. Kita sebagai seorang pembina itu, yang harus kita upayakan adalah bagaimana saya selalu upgrade. Menjadikan diri kita kualitasnya semakin meningkat. Kita bisa mengalahkan diri kita. Saya yang hari ini
bisa mengalahkan saya yang kemarin. Saya yang besok akan lebih baik daripada saya yang hari ini. Nah, tapi itu semua akan terjadi kalau apa? Tentunya kalau kita mempunyai pandangan yang seperti itu. Saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau menjadikan saya sebagai kader yang bisa membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Saya melihat saya di depannya nanti, saya harus menjadi kader seperti ini. Kalau enggak, kehidupan saya menjadi sia-sia. Nah, itu adalah pandangan. Pandangan itu sangat penting loh Sobat Megan. Mengapa? Karena seperti apa pandangan yang kita miliki, itu akan menentukan seperti apa perbuatan kita, seperti apa sikap kita. Nah, karena itu kalau kita mempunyai pandangan yang melenceng, itu akan sangat gawat dalam pembinaan kita. Dan pandangan seperti apa yang harus kita miliki? Kita harus berpijak pada posisi Laumu, posisi Buddha Maitreya. Laumu melihat kita semua sebagai anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Laumu ingin kita semua bisa hidup harmonis, hidup bahagia, hidup dengan penuh kebersamaan. Dan inilah perjuangan kita. Kalau kita enggak mempunyai pandangan yang seperti itu, kita memandai sendiri, itu akan sangat gawat. Karena apa yang kita lakukan kalau enggak sesuai dengan kehendak hati Laumu, maka perjuangan kita pun akan menjadi sangat disayangkan. Ibaratnya deh, kalau Sobat Maigen ini, kita adalah seorang pengusaha, seorang bos. Kita menggaji karyawan kita. Kalau karyawan kita berbuat sesuatu yang enggak sejalan dengan visi misi perusahaan yang kita bangun, kita kira-kira senang nggak Sobat Maigen? Pasti kita nggak senang. Kita menggaji orang tersebut, tapi orang tersebut nggak melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh, bisa jadi kita pecat orang tersebut, benar kan? Sama, yang kita lakukan adalah tugas Laumu. Yang kita lakukan adalah bagaimana saya bisa mendamaikan kehendak hati Laumu. Nah, kalau kita melakukan ternyata bertolak belakang dengan hal tersebut, wah itu sangat membuat Laumu sedih. Dan tentunya hal tersebut nggak akan bisa membuahkan hasil yang indah untuk kita di ending-endingnya. Dan karena itu kita penting sekali untuk mulai meluruskan pandangan kita. Apa yang kita lakukan, ingat, semua yang kita kerjakan bukan demi diri kita sendiri. Kita berjuang bukan untuk mendapatkan satu titel tertentu, mendapatkan kekuasaan tertentu di wihara. Wah, saya menjadi seorang senior, akhirnya banyak yang mengikuti saya. Saya sangat hebat. Itu bukan tujuan kita. Saya akhirnya di bawah kepemimpinan saya bisa membangun begitu banyak wihara. Wihara yang saya bangun sudah banyak, bukan itu yang Laumu inginkan. Itu semua adalah hal-hal sampingan. Itu semua adalah sarana. Sarana untuk menuju apa? Menuju saya bisa menjadi anak Laumu yang berbakti. Saya mendamaikan hati Laumu. Poinnya ke arah situ. Pandangan kita adalah akhirnya saya bersama semua saudara-saudari saya yang lainnya bisa kembali bereuni dengan Laumu, hidup bersama dengan Laumu. Itu adalah pandangan yang perlu kita miliki. Jangan kita melulu memikirkan tentang saya. Udahlah, saya membina orang lain mau seperti apa, terserahlah itu urusan mereka. Yang penting saya berhasil. Kan Sharon sering menyampaikan kepada kita juga kan, sekalipun kita berhasil dalam membina, kita berhasil pulang kembali ke sisi Laumu, Laumu pun nggak akan benar-benar senang. Laumu mungkin senang sesaat, kemudian tanya lagi kepada kita, loh, mana saudara kamu yang lainnya? Kenapa kamu pulang sendiri? Masa iya kita jawab ke Laumu, iya Laumu itu kakak saya, adik saya mereka terlalu sesat, mereka nggak mau pulang. Ya udah saya pulang aja sendiri. Laumu pasti nggak akan senang Sobat Maigen. Laumu akan minta kita, oh ya udahlah kamu istirahat 1-2 hari, terus kamu kembali lagi ya, datang ke dunia ini, ajak mereka, ajak lebih banyak lagi untuk pulang, ajak semuanya sama-sama pulang. Nah, kalau kita melulu memikirkan tentang diri kita, kita berpijak hanya pada posisi kita sendiri,
maka kita pasti nggak akan bisa sampai ke titik seperti ini. Inilah satu pandangan yang perlu kita benahi, Sobat Maigen. Dengan memiliki pemahaman yang benar, pandangan yang benar, itu jugalah yang akan membuat kita, poin selanjutnya, memiliki iman yang benar. Iman yang kuat, keyakinan, tekad, kepercayaan yang kuat, itulah yang akan mendatangkan kekuatan yang besar bagi kita. Mengapa? Kita melihat seseorang yang walaupun hidupnya itu kok susah banget, tapi dia tetap melanjutkan hidupnya. Kok kayaknya dia melanjutkan semua itu terkesan dia nggak ada masalah apa-apa. Dia tetap bisa begitu bahagia. Kenapa? Itulah kekuatan iman. Karena dalam dirinya, dia tuh benar-benar sudah seketika itu hidup bersama Tuhan. Segala sesuatu yang paling berharga, yang paling bernilai, sudah ada di dalam dirinya. Wah, kita nggak mencari mustika di luar diri lagi. Wah, ini mungkin satu hal yang cukup dalam, kita perlu coba sama-sama insafi lagi, Sobat Maigen. Harta yang paling berharga, mustika yang paling berharga, itu nggak ada di luar diri. Tapi sudah saya dapatkan. Selama ini saya belum menyadarinya. Karena itu saya mati-matian mencari keluar diri. Semakin mencari, semakin nggak mendapatkan, semakin frustasi. Nah, karena itu seorang pembina, kita gali ke dalam diri, kita keluarkan potensi ini. Kita jadikan potensi ini sebagai pegangan hidup kita. Nah, tapi untuk bisa seperti itu, itulah yang dikatakan beriman. Beriman itu nggak melulu harus terbukti dulu, baru saya melakukan. Tapi yang namanya iman, itu kita bisa menganalisa dengan akal sehat kita. Dengan pemahaman yang benar tadi, kita bisa menganalisa. Ini walaupun nggak dibuktikan, tapi saya yakin ini pasti benar. Nah, saya kasih contoh lah ya, biar kita bisa lebih gampang untuk memahami. Saya kasih contoh misalnya asuransi. Mungkin terkesan asuransi itu setiap bulan saya bayar sekian, bayar sekali sekian. Kok saya cuma bayar doang ya? Saya nggak mendapatkan sesuatu dari yang saya bayarkan ini. Uang saya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Tapi bagi orang yang mengambil asuransi itu, dia mempunyai satu keyakinan yang kuat apa? Satu keyakinan yang kuat di mana ketika nanti dia jatuh sakit, dia membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan tindak medis, melakukan operasi misalnya, atau butuh untuk opname berapa hari, itu semua membutuhkan uang yang sangat banyak. Ketika itu, si pihak asuransi ini akan membayarkan semua kebutuhannya. Uang yang selama ini dia bayar tiap bulan, premi-premi yang dia bayar setiap bulan, itu hanya uang kecil. Nanti uang kecil ini akan berbuah sesuatu yang lebih besar. Ketika dia membutuhkan, ya udah dia nggak perlu lagi pas lagi sakit-sakit harus cari lagi. Ayo tolong dong, saya kurang uang nih, saya butuh berobat, kasih saya uang. Nggak memusingkan hal itu lagi. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena dia beriman, tanda kutip, kepada si pihak asuransi ini tadi. Karena dia yakin dan percaya asuransi ini menjadi solusi dia ketika nanti dia jatuh sakit, dia nggak bisa bekerja. Tapi dia tetap bisa mendapatkan biaya pengobatan. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Masih seputar asuransi. Dia yakin, percaya bahwa asuransi ini akan bisa menjadi solusi bagi dia. Tapi ya dia cuma sekedar percaya doang, dia cuma bayar doang. Tapi dia nggak benar-benar mendalami kontrak dalam asuransi itu seperti apa. Oh sebenarnya ada masa tunggu loh misalnya. Tapi dia begitu sakit, dia begitu masuk asuransi nggak lama, dia sakit, dia mau klaim nggak bisa. Dia salahin si asuransi. Padahal asuransi ini sama, agentnya sama juga katakan. Tapi kok beda? Nah ini namanya kita jangan
beriman dengan membabi buta. Itulah mengapa perlu 2 poin di depan tadi, Sobat My Game. Kita butuh memiliki yang namanya pemahaman yang benar, butuh mempunyai pandangan yang benar. Itulah yang menjadikan iman kita itu benar-benar lurus. Iman yang seharusnya seperti apa. Bukan iman yang membabi buta. Iman yang membabi buta ini juga gawat, Sobat My Game. Nanti kalau ada waktu kita sama-sama kulik lagi 1 poin ini. Dan 1 poin yang terakhir yaitu pengamalan yang benar. Pengamalan yang benar walaupun ditempatkan di poin yang terakhir, tapi dia nggak kalah pentingnya dengan 3 poin yang disebutkan di depan. Mengapa? Karena kita hanya sekedar tahu, kita hanya sekedar paham, kita hanya sekedar percaya. Kalau nggak benar kita lakukan, nggak benar-benar kita praktekin, ya sama aja bohong. Misalnya nih, kita lagi lapar. Kita lapar, kita tulis nasi goreng di kertas. Nasi goreng yang kita tulis bisa kita makan nggak? Nggak bisa. Kita gambar nasi goreng. Nasi goreng yang kita gambar bisa kita makan nggak? Nggak bisa. Nasi goreng yang ditulis, nasi goreng yang digambar, hanya dengan kita melihat doang, kita mendengar orang mengatakan nasi goreng, itu nggak membuat kita kenyang. Itu nggak membuat kita tahu rasa nasi goreng itu seperti apa. Tapi bagaimana caranya biar kita bisa tahu? Ya kita sendiri harus benar-benar terjun ke dalamnya. Kita harus melakukannya. Dengan kita masak, kita memasukkan nasi goreng itu ke dalam mulut kita kunyah, kita telan, kita baru tahu rasa dari nasi goreng itu seperti apa. Kita baru tahu, oh ternyata dengan saya lapar, ya memang saya tinggal makan, saya langsung kenyang. Saya nggak perlu tulis nasi goreng sampai 100 kali, 1000 kali. Itu nggak buat kenyang. Justru buat makin lapar. Nah itulah pentingnya pengamalan. Dan sebenarnya Sobat My Game, 4 poin ini adalah satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Walaupun di sini disebut kita perlu memiliki pemahaman yang benar, memiliki pandangan yang benar, memiliki iman yang benar, melakukan pengamalan yang benar. Terkesan ada 4, tapi sebenarnya 4 ini adalah satu kesatuan. Dan inilah pedoman bagi kita agar kita dalam membina itu nggak salah jalan. Hanya membina yang dengan arah yang benar, itulah baru bisa membuat kita menjadi seseorang yang memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, dan memiliki pandangan yang jauh. Kalau kita membinanya asal-asalan, suka-suka hati kita, saya merasa yang benar kayaknya kayak gini deh, saya lakukan sesuai yang saya pikirkan. Itu nggak bisa membuat kita menjadi pembina yang berwawasan luas, berjiwa besar, dan berpandangan jauh. Oke, saya ambil contoh lagi. Kita yang buta, kita nggak mungkin dengan kemampuan kita sendiri, kita bisa naik sampai ke puncak gunung. Kalau kita memaksakan diri dengan kemampuan saya yang buta, yang nggak bisa melihat arah, saya mau menaiki gunung yang begitu tinggi ini, apa yang terjadi? Ini adalah sesuatu yang sering disampaikan oleh Maha Sesepuh kepada kita juga. Imang incong mang xiang suai ru huo keng. Satu orang buta menuntun orang buta yang lainnya, apa yang terjadi? Satu sama lainnya akan saling menuntun untuk menuju jurang kehancuran. Jatuh ke jurang kalau memaksakan diri. Memandai, oh yang benar lewat situ. Ayo kita lurus, kita tambah kecepatan. Kita terjang. Wah, begitu diterjang, ternyata yang diterjang itu adalah arah jurang. Wah, itu semuanya sama-sama terjatuh. Karena itu kita membutuhkan tuntunan. Siapa yang bisa menuntun kita untuk menjadi pembina yang memiliki wawasan yang luas, jiwa besar, dan pandangan jauh? Yang bisa menuntun kita adalah Milevo, Buddha Maitreya. Karena Buddha Maitreya adalah Buddha yang memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, memiliki pandangan yang jauh.
Dibuktikan oleh apa? Dibuktikan dengan dharma hati kasihnya yang penuh dengan kasih. Nah, mengapa sih selama ini kita nggak bisa memiliki wawasan yang luas, jiwa yang besar, dan pandangan yang jauh? Mengapa sih kita pandangannya sempit banget, melulu hanya memikirkan tentang diri kita sendiri? Melulu bagaimana yang penting saya nyaman, orang lain bodo amat deh, terserah mau gimana. Karena apa? Karena praktek kasih saya masih kurang. Nah, sehingga sebenarnya dengan kita berjuang untuk memiliki pemahaman yang benar, pandangan yang benar, iman yang benar, dan pengamalan yang benar, itu akan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu melihat segala sesuatu itu dalam kacamata laumu melihat segalanya. Kita akan berpijak pada posisi laumu, pada posisi Buddha Maitreya. Kita akan melihat sesama kita memang pada dasarnya adalah saudara. Kita adalah saudara kandung seilahi yang bahkan jalinannya itu lebih erat daripada jalinan darah. Kita perlu berjuang bersama untuk sama-sama pulang kembali ke kampung halaman ilahi. Kita jangan lagi saling mengalahkan satu sama lain. Jangan lagi berselisih. Itu semua akan membuat laumu bersedih. Nah, itu adalah pandangan yang jauh. Itu adalah orang yang memiliki kasih. Semua yang dipikirkan, semua yang diucapkan, semua yang dilakukan, semuanya sejalan dengan kasih. Itulah orang yang berpandangan jauh. Praktek seperti itu jugalah yang membuat kita bisa benar-benar menuju dunia satu keluarga. Semakin kita berjuang di dalam kasih, berjuang dalam praktek kasih, itulah yang akan membuat ego kita itu semakin lama bisa semakin ditekan menjadi kecil. Semakin ego ini ditekan mengecil, ruang ego dalam diri kita menjadi semakin kecil, ruang yang bisa ditempati kasih itu akan menjadi semakin besar. Itulah yang membuat kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu sejalan dengan kasih. Jadi kita mau mulai dari mana? Mau mengecilkan ego kita dulu, atau mau dengan melakukan praktek kasih dulu, terserah. Karena dua itu saling bersinergi. Semakin dilakukan, semakin kita melakukan kasih, semakin ego kita kecil. Semakin kita mengecilkan ego, semakin kita melakukan kasih lagi. Itulah yang akan membuat kita benar-benar menjadi kader Milevo, kader Buddha Maitreya yang memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, dan memiliki pandangan yang jauh. Nah, jadi inilah yang menjadi praktek kita, perjuangan kita. Kita sama-sama simpulkan. Bagaimana sih caranya biar saya bisa seperti Buddha Maitreya nih? Seperti pertanyaan Sobat Maigen kita. Bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar menjadi seseorang yang berwawasan luas, berjiwa besar, dan berpandangan jauh? Balik ke sesuatu yang paling klasik, kita perlu membina. Harus siutao. Tapi siutao yang seperti apa? Membina dengan memiliki pemahaman yang benar, membina dengan memiliki pandangan yang benar, membina dengan iman yang benar, membina dengan melakukan praktek pengamalan yang benar. Dan yang benar itu yang seperti apa? Singkat kata kita bisa singkat dalam satu kata, kasih. Mari kita sama-sama berjuang dalam kasih, kita teladani Buddha Maitreya kita. Buddha Maitreya berjuang dalam praktek kasih, dan Buddha Maitreya mencapai kesempurnaan dengan gelar kesucian kasih. Buddha Maitreya sudah berhasil dan membuktikan diri seperti itu. Kita yang mengikuti Buddha Maitreya, tinggal kita ikuti saja jejak langkah Buddha Maitreya. Mari kita berjuang bersama, dan dalam tuntunan Buddha Maitreya kita pasti bisa. Oke, baik, dalam episode inspirasi kali ini saya belajar sampai di sini, dan apabila Sobat Maigen masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati, Sobat Maigen bisa komen di bawah ini atau mau melalui link supaya anonim juga bisa.
dengan link yang juga sudah ditampilkan di kolom deskripsi. Baik, kita sampai jumpa lagi di episode inspirasi yang selanjutnya. Sampai ketemu di inspirasi, mari dapatkan inspirasimu. Bye!